Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas ekologi administrasi negara yang berjudul Peran Camat terhadap Lingkungan di Banyuasin. Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu penting yang tidak hanya menjadi perhatian global, tetapi juga berdampak nyata di tingkat lokal, termasuk di wilayah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Salah satu persoalan utama yang mencolok adalah penumpukan sampah di berbagai titik, terutama di kawasan Kecamatan Talang Kelapa dan sekitarnya. Pada tahun 2023, berbagai laporan dan pengaduan masyarakat menunjukkan meningkatkan volume sampah rumah tangga dan sampah jalanan yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah sementara atau TPS, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, dan belum optimalnya sistem pengangkutan sampah. Dalam konteks pemerintah daerah, camat memiliki posisi strategis sebagai pemimpin wilayah administratif yang berperan sebagai koordinasi lintas sektor, fasilitas program lingkungan, serta pembinaan masyarakat. Peran camat dalam menangani isu sampah menjadi sangat penting, karena dapat menentukan efektivitas program-program kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang dijalankan di tingkat kecamatan. Selain itu, camat juga menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten dengan kelurahan atau desa dalam menyampaikan kebijakan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Permasalahan ini juga menunjukkan bahwa penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup saja, tetapi juga menuntut sebagai antara level pemerintah, termasuk peran aktif dari camat sebagai pemimpin wilayah di tingkat kecamatan. Peran camat sangat strategis karena berada di garis dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan melalui pendekatan, komunikasi, edukasi, dan koordinasi lintas sektor. Camat memiliki kapasitas untuk menggerakkan potensi lokal dalam menciptakan budaya sadar lingkungan. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa peran ini masih belum optimal. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membuang sampah pada tempatnya, dan kurangnya sarana seperti TPS atau tempat pengelolaan sampah berperan situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin wilayah yang proaktif, responsif, dan inovatif dalam merancang serta mendorong kebijakan-kebijakan lokal berbasis lingkungan. Dalam konteks inilah penting dilakukan sebuah kajian yang mengevaluasi sejauh mana peran camat dalam menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang terjadi di tahun 2023. Ada juga beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kondisi lingkungan di Banyuasin tahun 2023. Pada tahun 2023, Kabupaten Banyuasin khususnya Kecamatan Talang Kelapa dan sekitarnya menghadapi persoalan serius terkait penumpukan sampah. Banyak laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa tumpukan sampah di pinggir jalan, saluran air tersumbat, dan kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah. Peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi menjadi penyumbang utama meningkatkan volume sampah, namun belum diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai. Yang kedua, peran camat dalam pengelolaan lingkungan. Sebagai pejabat administratif tertinggi di tingkat kecamatan, camat memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Beberapa bentuk peran camat antara lainnya, yang pertama adalah koordinasi lintas sektor,
Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga, pengawasan dan penindakan. Ada juga peran gotong royong sebagai strategis penguatan. Dalam budaya masyarakat Indonesia, termasuk di Banyuasin, gotong royong merupakan nilai lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial. Nilai ini dapat dijadikan sebagai strategis partisipatif yang efektif dalam pengelolaan lingkungan. Camat sebagai tokoh pemimpin wilayah dapat menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan gotong royong secara rutin sebagai bagian dari program kebersihan lingkungan. Kegiatan seperti pembersihan ini, pengangkut sampah bersama, dan menghijaukan lingkungan bisa menjadikan agenda rutin yang tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan warga. Beberapa kelurahan di Banyuasin bahkan telah mulai mengaktifkan kembali Minggu Bersih sebagai bentuk perlibatan langsung masyarakat menjaga lingkungan. Ada juga tantangan yang harus dihadapi camat. Dalam menjalankan perannya, camat menghadapi sejumlah tantangan, ada seperti yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, keterbatasan fasilitas seperti TPS atau tempat pembuangan sampah, alat angkut, dan tenaga kebersihan. Yang ketiga, kurangnya dukungan anggaran untuk program kebersihan di tingkat kecamatan. Yang keempat, koordinasi yang belum maksimal antar instansi pemerintah daerah. Ada pula kesimpulan dari penjelasan yang saya sudah sampaikan tadi. Permasalahan lingkungan, khususnya penumpukan sampah, masih menjadi isu utama di Kabupaten Banyuasin, terutama di wilayah Kecamatan Talang Kelapa. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Dalam hal ini, camat sebagai pemimpin di tingkat kecamatan memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan, mengawasi, dan menggerakkan masyarakat serta aparat desa untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ada juga saran dari saya. Yang pertama, pemerintah kecamatan, khususnya camat, perlu memperkuat kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan untuk mempercepat penanganan sampah secara menyeluruh. Yang kedua, program gotong royong dan edukasi lingkungan perlu digalakkan kembali secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar pentingnya menjaga kebersihan. Yang ketiga, diperlukan penambahan fasilitas seperti tempat pembuangan sampah sementara atau TPS dan armada pengangkutan sampah agar pengelolaan sampah berjalan lebih efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.